Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinta Septiarini Andika, NIM 351. Saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum kepailitan dan PKPU. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang atau debitur, yakni seseorang atau badan usaha, tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberian utang atau kreditur. Di Indonesia, terkait kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Penyebab kepailitan: pada umumnya perusahaan dapat masuk ke jurang pailit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Yang berikutnya, kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit, sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh sebab tidak mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Yang ketiga, berhenti melakukan suatu inovasi. Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat. Tren dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Dan apabila perusahaan tidak melakukan inovasi terhadap barang atau produknya, maka akan ditinggalkan sebab sudah tidak sesuai dan tidak relevan dengan permintaan konsumen. Berikutnya, syarat permohonan pengajuan pailit. Seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 37/2004 yang memutuskan bahwa suatu perusahaan itu pailit atau tidak hanya dapat dilakukan oleh pengadilan niaga yang mana terdapat syarat dan prosedur yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dalam pasal 2 ayat 1, pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37/2004 menyebutkan bahwa permintaan pailit yang dilimpahkan kepada pengadilan niaga harus dapat memenuhi sejumlah syarat, antara lain yang pertama, adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikit satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas pemohonnya sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditur. Yang kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah perjanjian, terjadinya percepatan waktu penagihan, saksi atau denda. Yang keempat, adanya permohonan penyataan pailit dari lembaga terkait. Akibat hukum kepailitan: dengan ditetapkannya putusan pernyataan pailit, maka sejak dibacakan putusan pailit, debitur kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Namun menurut pasal 22 Undang-Undang 37/2004 terdapat sejumlah harta yang dikecualikan sehingga tidak termasuk dalam harta pailit, antara lain benda, segala sesuatu yang diperoleh debitur, dan uang. Selanjutnya, pengertian PKPU. PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah masa musyawarah antara debitor dan kreditor yang supervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitor memperbaiki posisi keuangannya, mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk mencegah kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya penyataan pailit yang diputuskan oleh pengadilan, yaitu sebelum adanya permohonan pailit diajukan maupun setelah permohonan diajukan, namun belum ada keputusan pengadilan. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat bersamaan, pemohon PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Tahapan proses PKPU, PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara merupakan pendahuluan yang diberikan oleh pengadilan niaga bagi pemohon maupun termohon, dalam hal ini debitur juga kreditor, untuk berdamai. Hasil putusan PKPU sementara berlaku selama maksimal 45 hari sejak dibacakannya keputusan. Pada tahap ini pengadilan niaga akan menunjukkan seseorang hakim, pengawas, dan mengangkat satu atau lebih pengurus guna mendampingi pengurus harta debitur.
Hasil keputusan PKPU sementara ini dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dipublikasikan minimum di 2 surat kabar harian. Publikasi tersebut sekaligus menjadi pengumuman dan undangan bagi debitur juga kreditur untuk menghadiri rapat kreditur dan permusyawarahan hakim. Tujuan diadakannya adalah untuk menyesuaikan undang-undang piutang dan membahas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur. Apabila debitur telah menyiapkan rencana perdamaian yang memuat skema pembayaran utang kepada seluruh kreditur, maka selanjutnya dilakukan pemungutan suara mencapai kata mufakat berkenaan dengan rencana perdamaian tersebut. Namun jika debitur belum menyusun rencana perdamaian sama sekali, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu melalui PKPU tetap. PKPU tetap merupakan mekanisme PKPU tetap diajukan debitur untuk memperoleh perpanjangan waktu menyusun rencana perdamaian yang akan ditawarkan kepada para kreditur. Tak hanya menyusun rencana perdamaian, PKPU tetap juga dapat diajukan apabila para kreditur belum memberikan keputusan atas rencana perdamaian yang diajukan debitur. Pengadilan niaga akan memberikan keputusan PKPU tetap atau tidak berdasarkan hasil voting yang dilakukan para kreditur. Jika hasil voting memenuhi quorum yang diisyaratkan dalam pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan niaga dapat memberikan keputusan PKPU tetap kepada debitur. Dan sebaliknya, putusan PKPU dianggap berlangsung maksimum 270 hari sejak putusan PKPU sementara dibacakan. Namun perlu diingat bahwa jangka waktu tersebut bukanlah batasan waktu bagi debitur untuk menyelesaikan pembayaran utang kepada para kreditor. Apabila perpanjangan waktu yang diberikan pengadilan niaga tersebut untuk merundingkan dan membahas rencana perdamaian di antara para pihak. Apabila setelah diberikan perpanjangan waktu tetap belum juga tercapai kesepakatan di antara debitur dan kreditur terkait rencana perdamaian yang ditawarkan, maka pengadilan niaga akan menyatakan bahwa debitur pailit. Akibat hukum PKPU. Adanya PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap situs sita dan eksekusi jaminan. PKPU mengakibatkan ditangguhkannya semua tindakan eksekusi yang dimulai untuk memperoleh pelunasan hutang yang terdapat dalam pasal 242 ayat 1 Undang-Undang PKPU. Dengan demikian, maka debitur selama masa PKPU tidak dapat dipaksakan untuk membayar utangnya karena pada dasarnya pengadilan niaga memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan rencana perdamaian sehingga kewajiban pembayaran utang pun ditunda. Keadaan ini akan berlangsung baik selama PKPU sementara dan maupun selama PKPU tetap. Selanjutnya, perbedaan kepailitan dan PKPU. Perbedaan kepailitan dan PKPU dalam upaya hukum. Kepailitan terhadap putusan atas permohonan penyataan pailit dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Selain itu, terhadap putusan permohonan penyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan pengembalian ke Mahkamah Agung berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan PKPU dalam upaya hukum, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun berdasarkan pasal 235 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Berikutnya, perbedaan yang melakukan pengurus harta debitur antara kepailitan dan PKPU. Dalam kepailitan, yang mengurus harta debitur adalah kurator berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Yang mengurus harta debitur dalam PKPU adalah pengurus berdasarkan pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Selanjutnya, kewenangan debitur kepailitan. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Kewenangan debitur dalam PKPU. Debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus berdasarkan pasal 240
Undang-Undang Kepailitan. Jangka waktu penyelesaian dalam kepailitan. Setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk menyelesaikan proses kepailitan. Jangka waktu penyelesaian dalam PKPU diperpanjang tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan berdasarkan pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.